bayangkan kembali, datangkan kembali bayangan terbaik masa lalu, khususnya misalnya dari SD, dari SMP. Hari ini kita angkat otak apa ini masih berhubungan juga nih sama Hari Olahraga Nasional atau seperti apa nih Pak Hing? Ya kita hubung-hubungkan aja. Tapi mungkin Pak Hing boleh bantu dulu, Ya. apakah benar nih apa pengertian yang aku sampaikan itu Ya. exercise otak ini sebenarnya apa sih maknanya Pak Hing? Jadi gini kan kalau saya di kelas NLP nih Audrey, Mhm. smart listener ya. Saya di kelas NLP itu kan kadang-kadang mengajak peserta itu adalah misalnya mulai berimajinasi gitu kan ya. Oke. Karena kalau NLP kita ingin bisa memaksimumkan 5 indera yang ada pada diri kita gitu kan, visual, eksternal, internal, auditori internal, eksternal. Ini semua tujuannya memang adalah salah satunya adalah memperkuat otak kita sendiri gitu loh. Benar-benar membuat lebih tajam, lebih sharp. Nah, kadang-kadang ada peserta misalnya yang diminta untuk berimajinasi, katanya susah gitu loh. Mhm. Ya sulit nih, bahkan memunculkan dialog-dialog internal katanya, aduh kok sulit sekali misalnya. Nah, indikator dari kesulitan kita untuk mempraktekkan aktivitas di otak itu memang karena saya sering bercanda jarang dipakai. Oke. Sama kayak Odi benar kalau olahraga. Kalau misalnya indikator orang yang jarang olahraga kan baru bergerak sedikit udah capek kan. Benar. Nah, otak juga sama. Kalau kita baru mikir sedikit, dihantam stres sedikit langsung aja, wah kayak selesai tepar gitu. Karena Ya. memang kita jarang exercise otak ini, jarang dipakai. Nah, tadi pada saat saya selesai ada workshop, saya baru selesai sore tadi jam 5 lah ya. Oke. Aha. Saya iseng browsing kan, iseng browsing. Terus saya langsung bilang, wah ternyata memang kenapa saya nggak bahas bagaimana mengentertain. Sebenarnya bahasa exercise saya lebih suka mengentertain sih, Mhm. mengentertain otak kita gitu Ya. loh. Nah, saya hubungkan lagi Audrey, Mhm. karena saya hampir setiap sore lah ya, petang gitu, jam 6 7 saya kan bersama anak saya nomor 2 Kimberly namanya. Oke. Itu berjalan-jalan gitu loh, ngantarin Hmm. biasanya kita jalanin dua inilah, saya punya apa anjing kan ya 2 ekor, Aha. jalan-jalan di kompleks gitu senang-senang. Nah, kami berdua ngobrol yang memang sifatnya exercising otak itu. Oke. Nah, jadi inilah yang akan saya bahas di malam ini nih. Gitu. Mhm. Oke, exercise otak ya, soal Ya, listeners. Jadi benar kata Pahing, kalau kita nggak pakai suatu barang udah lama pasti akan kagok gitu ya Pahing ya, begitu juga. betul. Jadi harus terus dipanasin, dipanasin sehingga lebih mudah untuk menggunakannya gitu. Oke, kita Betul. sebelum berlanjut lagi membicarakan tentang mungkin fungsi otak dan lain-lain sebagainya nih Pahing, kita langsung aja dulu masuk ke tips yang pertama yuk, Tips silakan. yang pertama, kita selalu loh, Dri, dalam bidang dalam Smart NLP ini ngomongin bagaimana kita bisa visualisasi melihat dari luar, Hmm. FAKOK itu loh, Ya. visual auditory kinesthetic gitu. Nah, exercise yang menurut saya sangat-sangat ampuh buat otak manusia, pemikirannya biar bisa lincah, itu Mhm. adalah visual internal. Nah, secara khusus hari ini saya ingin bisa bahas ada 3 nanti tips menyangkut visual, Mhm. satu tips menyangkut auditory. Nah, Oke. tips yang menyangkut visual internal yang pertama, Audrey, itu berhubungan sekali dengan memori. Nah, Hmm. jadi cara melatih otak karena gini, salah satu cara Audrey untuk bisa meningkatkan apa ya, feeling good, happiness, bahagia misalnya atau termotivasi bahkan. Mhm. Itu adalah kemampuan kita untuk menarik kembali memori-memori dari masa lalu yang memang memberikan perasaan happy kan gitu. Ya. Oke. Nah, jadi tips yang pertama para smart listener semua, kalau Anda ingin latihan otak, ini tips yang pertama langsung adalah Mhm. coba belajar kembali, imajinasikan memori-memori terbaik, termasuk yang lucu-lucu nih. Salah satunya, coba ingat Audrey, Mhm. wajah guru yang paling misalnya lucu di SD. Oke. Nah, Namanya pewakilan. nggak apa-apa, masih malah namanya Jadi udah ingat ketemu, ya. namanya langsung ketemu misalnya. Ah. Nah, terus teman-teman akrab dari SD misalnya. Kita kan SD Mhm. dulu culun-culun kan. Ya. Ya culun dengan pakaian baju kita, senam kesegaran jasmani dan lain-lain. Nah, saya dulu kalau misalnya mendatangkan memori ini, saya mendatangkan beberapa teman akrab saya yang Mhm. mungkin bermain bersama. Dulu kan masih zaman SD kita sering main perang-perangan, perang Ya. Belanda Indonesia lah. Terus Oke. ya kayak gitu-gitulah ya di TK Ah. seperti apa gitu loh. Nah, jadi tips saya yang pertama adalah coba saat ini semua kalau mau exercise nih bersama kita juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sambil nyetir aja. Ya bahaya ya. Bahaya. Visualisasikan Audrey.
Oke. Wajah-wajah sejauh yang bisa kita dapatkan yang masih fresh dalam ingatan kita. Wajah teman SD, guru SD yang paling kita favoritkan. Ya kan, terus Mhm. kenangan-kenangan terbaik dari SD. Bebasin aja. Jadi daripada kita cuman sekedar nonton film, daripada kita cuman sekedar main game, salah satu yang sering kali kurang kita latih, Audrey, itu adalah menarik kembali visual dalam dalam otak kita dan membesarkan visual ini, menerangkan persis seperti kayak kita nonton film kembali, tetapi internal produksinya sekarang. Oke. Nah, ini membuat kita nanti lincah. Soalnya begini, tadi saya cerita sedikit-sedikit Audrey bagaimana di kelas. Mhm. Kalau saya minta ada misalnya bukan cuma di kelas sih, dalam sesi coaching misalnya atau sesi konseling pribadi, saya minta ada yang coba deh, coba sekarang bayangkan kembali, datangkan kembali bayangan terbaik masa lalu khususnya misalnya dari SD, dari SMP. Kadang-kadang orang blank loh. Ya, lupa Aduh, gitu ya. masa lalu saya apa yang membahagiaan Pak ya? Karena Aha. memang jarang diingat kembali. Oke. Kita tidak terlatih untuk memanggil. Tapi kalau misalnya ada tools di NLP namanya timeline. Mhm. Orang menggunakan timeline, lucunya Audrey, begitu dia masuk kembali garis waktu, mengunjungi masa lalu, imajinasinya keluar semua. Keluar semua. Termasuk dia ingat, oh dulu yang duduk di sebelah saya itu siapa ya? Nah, Wow. karena begini, karena memori manusia itu yang baik-baik itu kan jarang dipakai loh, Audrey. Oke. Karena kalau kita jarang akses, jarang narik kembali, neuronnya juga nembaknya juga slow. Karena Hmm. memori kita antara neuron dan neuron itu kan sebenarnya hanya sengatan listrik dari satu neuron menuju ke neuron yang lain. Nah, networknya SD-nya Audrey misalnya. Ya kan ada beberapa kenangan-kenangan yang manis tuh, yang nice. Tetapi kalau kenangan itu tidak ditarik, dipanggil terus-menerus, networknya juga nggak nembak. Akhirnya hubungan antara neuron itu mulai jarang, mulai tidak terlalu kuat. Karena itu kalau kita mau ingat koslet-koslet itulah. Nah, ini exercise saya yang pertama yang saya sangat anjurkan. Oke. Boleh dengan yang entertain otak kita dengan good memory yang lucu-lucu, yang culun-culun dari SD itu loh. Ya, ya sepatu kita kedodoran, kebesaran. Saya malah ada satu peristiwa yang saya ingat langsung sekarang ini waktu saya karena saya besar di Pulau Flores, ada satu saya Oke. ingat di waktu gubernur Nusa Tenggara Timur Oh. datang ke sekolah saya. Saya ingat banget. Sampai hari ini saya masih ingat. Karena saya hobinya sepatunya saya ikat tali sepatu sampai ke atas gitu. Aha. Istri sang gubernur ngelihat kaki sepatu saya katanya. Saya duduknya Hmm. paling depan. Biasa kayaknya mulai pintar paling depan kan ya. Iya. Nah, supaya kalau ditanya gubernur kan bisa jawab gitu loh. Tapi Aha. sepatu saya akhirnya disuruh berdiri, kaki Hmm. saya disuruh angkat ke kursi, suruh saya diikat yang lebih rapi lagi ke sepatunya, bukan ke kaki saya. Oh. Ini lucu, kayak Iya, kejadian iya. kayak begini. Kalau kita terlatih memanggil memori yang unik, lucu, Hmm. pada saat Audrey membutuhkan memori-memori yang memang bagus. Hmm. Audrey membutuhkan lompatan motivasi. Panggillah semua kenangan baik ini, feeling good-nya datang otomatis. Itu tips Oke. nomor satu. Panggil Oke. memori-memori yang nice. Oke. Panggil memori yang nice ya. Jadi kita membayangkan, Nah, memvisualisasikan masa-masa kecil kita mungkin ya, menggunakan otak kita pastinya.